Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Kusuma Ayu dari kelas RB dengan NPM 2022145000121. Saya perwakilan dari kelompok 10 bersama rekan saya. Halo teman-teman, saya Kayla Frasausan. Di sini saya akan membahas materi tentang isu lingkungan. Disimak baik-baik ya. Isu lingkungan adalah topik hangat seputar kondisi lingkungan di bumi, terkait dengan gejala alam dan perubahan komposisi kadar dasar yang terjadi di alam sekitar. Isu lingkungan merupakan lingkungan terjemahan dari kata global issues. Polusi atau pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, ataupun komponen lain dalam lingkungan. Berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Isu lingkungan terbagi menjadi 3. Yang pertama, isu lingkungan global, yang kedua, isu lingkungan nasional, dan yang ketiga, isu lingkungan lokal. Yang akan kita bahas pertama adalah isu lingkungan global. Isu lingkungan global merupakan permasalahan lingkungan dan dampak yang ditimbulkan dari permasalahan lingkungan tersebut mengakibatkan dampak yang luas dan serius bagi dunia serta menyeluruh. Isu lingkungan global mulai muncul dalam beberapa dekade belakangan ini. Kesadaran manusia akan lingkungannya yang telah rusak membuat isu lingkungan ini mencuat. Isu lingkungan global yang mencuat ke permukaan, yang bersifat global, serta yang paling penting dalam lingkungan adalah mengenai pemanasan global. Contoh penyebab dan dampak isu lingkungan global. Yang pertama, pemanasan global. Pemanasan global atau global warming pada dasarnya merupakan fenomena peningkatan temperatur global dari tahun ke tahun karena terjadinya efek rumah kaca. Dampak bagi lingkungan yaitu pelelehan es di kutub, kenaikan mutu air laut, perluasan gurun pasir, peningkatan hujan dan banjir, perubahan iklim, punahnya flora dan fauna, serta migrasi fauna dan hama penyakit. Dampaknya bagi aktivitas sosial ekonomi masyarakat yaitu gangguan pada pesisir dan pantai, gangguan terhadap prasarana fungsi jalan, pelabuhan dan bandara, gangguan terhadap pemukiman penduduk, gangguan produktivitas pertanian, serta peningkatan risiko kanker dan wabah penyakit. Yang kedua, efek rumah kaca. Gas rumah kaca dihasilkan dari berbagai kegiatan manusia terutama yang berhubungan dengan pembakaran bahan bakar fosil seperti pada pembangkitan tenaga listrik, kendaraan bermotor, AC, komputer, dan memasak. Selain itu, gas rumah kaca juga dihasilkan dari pembakaran dan pengundulan hutan serta aktivitas pertanian dan peternakan. Gas-gas ini menyerap dan memantulkan kembali radiasi gelombang yang dipancarkan bumi dan akibatnya panas tersebut akan tersimpan di permukaan bumi. Keadaan ini terjadi terus-menerus sehingga mengakibatkan suhu rata-rata tahunan bumi terus meningkat. Dampak dari efek rumah kaca ini yaitu iklim mulai tidak stabil, peningkatan permukaan laut, suhu global cenderung meningkat, dan gangguan ekologis pada hewan dan tumbuhan. Negara-negara anggota G20 yang menjadi kekuatan dominan ekonomi dunia kembali mencari solusi perubahan iklim dan pemulihan ekonomi global yang berkelanjutan dalam rangkaian pertemuan G20 tahun ini di Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang memimpin kelompok kerja G20 sektor lingkungan dan iklim mengusung 3 prioritas yang diharapkan menjadi komunike para menteri G20 tahun ini. 3 isu prioritas itu antara lain mendukung pemulihan yang berkelanjutan, peningkatan aksi berbasis daratan dan lautan untuk mendukung perlindungan lingkungan hidup dan tujuan pengendalian perubahan iklim, serta peningkatan mobilisasi sumber daya untuk mendukung perlindungan lingkungan hidup dan tujuan pengendalian perubahan iklim. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menyatakan, Indonesia selaku Presiden G20 tahun ini akan memperjuangkan 3 tema utama itu menjadi komitmen kolektif dan aksi nyata G20. Karena G20 memiliki kekuatan dan kemampuan menjawab tantangan itu. Tips cegah global warming. Gengs, kerusakan lingkungan akibat pemanasan global atau global warming semakin terasa ya. Contohnya saja suhu dan cuaca yang semakin panas, kegagalan panen, bencana alam, hingga perubahan musim yang sulit diprediksi.
Bumi yang semakin tua ini harus diselamatkan dari segala kerusakan. Kita sebagai penghuninya harus sadar untuk menjaga bumi dengan aksi nyata dalam menjaga lingkungan. Menjaga lingkungan bukanlah hal yang sulit, gengs. Jika kita merawat bumi dengan baik, maka alam pun akan memberikan dampak positif kepada kita. Yuk, lakukan hal kecil berikut untuk menjaga bumi. 1. Hindari penggunaan plastik. Kamu bisa mengganti plastik dengan tas belanjaan agar bisa dipakai berulang-ulang. Diperlukan waktu hingga 1000 tahun untuk mengurai plastik dalam tanah. Yang kedua, gunakan sedotan stainless steel. Ganti segera sedotan plastik yang sering geng sehat pakai dengan sedotan stainless steel atau bambu. Sedotan adalah penyumbang sampah plastik terbesar loh. Selain ramah lingkungan, sedotan stainless steel atau bambu mudah dibawa kemana-mana, gengs. Yang ketiga, membawa botol minum sendiri. Geng sehat bisa bawa botol minum sendiri untuk mencegah timbunan botol plastik minuman yang sekali pakai. Selain itu, minum dalam botol plastik berulang-ulang nggak baik buat kesehatan, gengs loh. Pilih botol berbahan BPA free ya. Yang keempat, gunakan kotak bekal untuk bungkus makanan. Membungkus makanan menggunakan plastik memang praktis ya, gengs. Tapi masih mau merusak lingkungan? Segera gunakan kotak bekal jika geng sehat mau membungkus makanan ya. Selain ramah lingkungan, wadah tersebut juga bisa dipakai berulang-ulang. Yang kelima, matikan lampu jika tidak digunakan. Hal kecil ini tentu sangat menghemat energi dan mengurangi efek global warming loh. Geng sehat bisa mematikan lampu rumah ketika siang hari, matikan lampu toilet setelah digunakan. Yang keenam, matikan alat-alat elektronik setelah dipakai. Tahu nggak, gengs? Semakin tinggi daya listrik yang digunakan, semakin tinggi emisi karbon yang dihasilkan pembangkit listrik. Nah, buat geng sehat yang telah selesai memakai alat elektronik seperti komputer, charger smartphone, dan lainnya, jangan lupa dimatikan ya. Pastinya hal tersebut membantu mengurangi efek global warming. Yang ketujuh, gunakan notepad di gadget. Pengguna kertas yang semakin tinggi memberi ancaman bagi kelestarian hutan. Semakin tinggi penggunaan kertas, semakin tinggi pula penebangan pohon kayu sebagai bahan baku. Jika tidak diimbangi dengan penanaman pohon kembali, maka rusaklah kelestarian alam kita, gengs. Buat geng sehat yang sering mencatat kerjaan di kantor menggunakan kertas, cobalah beralih mencatat di notepad yang ada di gadget. Dengan begitu, geng sehat bisa mengurangi penggunaan kertas loh. Isu lingkungan nasional. Isu lingkungan nasional merupakan permasalahan lingkungan yang akibatnya dirasakan cukup luas. Untuk bahasan ini, kita akan membahas dua pengaruh, yaitu kegiatan manusia dan alam. Jenis-jenis isu lingkungan nasional. Hujan asam. Hujan asam merupakan campuran materi asam nitrit dan asam sulfat baik secara basah dan kering dari atmosfer melebihi jumlah normal. Penyebab atau unsur kimia pembentuk dari hujan asam berasal dari sumber-sumber alami seperti kegiatan vulkanik dan vegetasi yang terurai maupun yang diakibatkan oleh aktivitas manusia yang terutama berasal dari sulfur dioksida dan nitrogen oksida berasal dari pembakaran bahan bakar fosil. Unsur-unsur kimia asam dapat berupa hujan yang mengandung asam, kabut asap, dan salju. Jika unsur-unsur asam di udara tertiup angin, di mana kondisi cuaca lembab, unsur kimia tersebut akan jatuh ke tanah dalam bentuk hujan, salju, dan kabut asap. Setelah jatuh ke bawah dan mengalir, akan mempengaruhi bermacam-macam tanaman dan hewan. Secara umum, limbah dapat mencemari lingkungan, antara lain air, tanah, dan udara.
Udara hitam dan tercemar merusak kesehatan paru-paru dan menyebabkan masalah kesehatan bagi organisme yang terpapar padanya. Lingkungan yang kotor akibat adanya limbah industri juga merupakan dampak negatif yang tidak bisa dikesampingkan. Sampah yang menumpuk dan tidak dikelola dengan benar akan membuat lingkungan menjadi kotor. Selain itu, kualitas udara yang ada di tempat tersebut juga akan tercemari dan mengganggu kenyamanan. Apalagi ditambah dengan besarnya kemungkinan serangga-serangga penyebab masalah kesehatan akan hidup dan berkembang biak pada tumpukan limbah. Situasi ini tidak hanya mengganggu orang yang bekerja di pabrik, tetapi juga masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang isu lingkungan lokal. Isu lingkungan lokal merupakan efek dari kegiatan yang ada di permukaan bumi, baik yang dialami maupun akibat dari perbuatan manusia. Salah satu contohnya yaitu pencemaran. Pencemaran adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup seperti energi, materi, atau komponen lain ke dalam suatu lingkungan yang menyebabkan ketidakstabilan, kekacauan, kerugian, atau ketidaknyamanan terhadap ekosistem yang sistem fisik atau organisme hidup. Berubahnya tatanan atau komposisi air, udara, dan tanah oleh kegiatan manusia ataupun proses alam. Kualitas udara dan tanah menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan sifat dan selanjutnya, jenis-jenis isu lingkungan lokal. Yang pertama adalah masalah pencemaran sungai. Beberapa tahun belakangan ada setidaknya sebanyak 64 dari 470 daerah aliran sungai di Indonesia yang mengalami kondisi kritis akibat beberapa hal, seperti limbah industri yang mengandung banyak zat kimia, limbah domestik seperti contohnya limbah rumah tangga yang secara sengaja dibuang ke dalam sungai, dan limbah pertanian dan lainnya. 2. Kerusakan hutan. Permasalahan lingkungan hidup yang sering terjadi di Indonesia selanjutnya adalah kerusakan hutan. Dari pengunduran hutan, penebangan liar sampai pembakaran hutan semuanya menyebabkan kerusakan hutan. Jika ini hanya dibiarkan, maka kawasan hutan di Indonesia bisa berkurang, kemudian membuat ekosistem jadi tidak stabil. 3. Banjir. Banjir sudah menjadi masalah lingkungan hidup yang sering terjadi di Indonesia, termasuk di kota besar. Meski bukan musim hujan, terkadang banjir juga terjadi saat musim kemarau di beberapa wilayah Indonesia, dan inilah yang menjadi salah satu penyebab Indonesia rawan bencana. Ini bisa terjadi karena perkembangan wilayah Indonesia yang membuat sistem pembuangan air tidak baik dan tidak ada penjagaan di area aliran sungai. 4. Pencemaran udara. Dengan semakin berkembangnya zaman, maka perkembangan industri serta transportasi juga ikut berkembang. Meski ada kemajuan yang terjadi, akan tetapi ada juga dampak negatif yang terjadi, yakni permasalahan pencemaran udara. Hal ini tentunya sangat berpengaruh pada kualitas udara yang bersih. 5. Penurunan keragaman hayati. Menurunnya keragaman hayati juga menjadi permasalahan lingkungan hidup yang terjadi di Indonesia. Selain itu, alat komunikasi sekarang ini juga sering dipakai untuk memperoleh informasi pengembalian flora dan fauna secara ilegal dan kemudian dijadikan ajang jual beli, sehingga tumbuhan dan hewan yang ada di Indonesia juga semakin berkurang dan bahkan hampir punah. 6. Sampah yang menumpuk. Pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat sekarang ini menyebabkan sampah semakin menumpuk dan menjadi salah satu permasalahan lingkungan hidup di Indonesia. 7. Pencemaran tanah. Tidak hanya udara dan air yang bisa tercemar, namun tanah juga dapat tercemar akibat beberapa bahan yang bisa merusak kualitas tanah. Umumnya permasalahan lingkungan hidup ini terjadi karena tambang yang diambil terlalu berlebihan. Selain itu, pencemaran tanah juga bisa terjadi karena membuang sampah yang sudah diuraikan dan lain sebagainya. Itulah beberapa permasalahan lingkungan hidup yang perlu diperhatikan oleh pemerintah maupun masyarakat agar bisa ditangani dengan baik. Ada banyak hal yang memicu rusaknya lingkungan hidup. Penyebab pertama dari permasalahan lingkungan hidup adalah industri dan asap kendaraan. Nitrat logam berat serta plastik beracun menjadi salah satu penyebab utama dari pencemaran lingkungan hidup. Pencemaran udara juga bisa terjadi karena banyak racun dan gas dari industri serta pabrik dan juga sisa pembakaran bahan bakar. Mungkin sekian pemaparan materi dari kelompok kami, kelompok 14, tentang isu lingkungan global, isu lingkungan nasional, dan isu lingkungan lokal. Kurang lebihnya mohon maaf, jika ada kesalahan mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.